Sobat PKBI, kembali lagi dengan segmen Kepo, kenali Cashpro. Nah, mungkin teman-teman bingung nih kenapa sih kita harus membahas kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi itu berhubungan erat dengan keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi selanjutnya sehingga dapat bertambah berkualitasnya. Nah, kali ini aku Aurel, aku nggak sendirian, aku bersama Dr. Teza dari Praktek Klinik PKBI DKI Jakarta. Mungkin Dr. Teza boleh menyapa teman-teman dulu, Dok? Oke, halo selamat siang sahabat PKBI. Saya Dr. Teza, saya dari Praktek Klinik PKBI DKI Jakarta. Oke, Dr. Teza gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Aurel. Alhamdulillah. Nah mungkin nih dok, kita mungkin kali ini bahas tentang kesehatan reproduksi khususnya ke remaja nih dok. Nah kita kemarin udah sempet dok tanya pendapat teman-teman beberapa remaja di Jakarta mengenai penggunaan skinny jeans setiap hari gitu dok. Seperti kita ketahui bahwa penggunaan skinny jeans setiap hari ini merupakan suatu fashion baru dok yang terkini gitu dok saat ini. Nah skinny jeans ini juga kita ketahui merupakan celana jeans yang berbentuk ketat atau bisa disebut juga pensil gitu dok. Kemarin kita udah sempet nih dok nanya ke beberapa remaja di Jakarta mengenai pendapat mereka terhadap penggunaan skinny jeans setiap hari. Mungkin bisa kita tonton dulu ya dok untuk cuplikan videonya. Untuk teman-teman juga bisa nonton dulu. Berikut cuplikan videonya. Dengan Kak siapa ini? Kak Indri. Irza. Aku Akira. Pandi. Aku Nexi. Iya aku mau tanya, kalau menurut kakak dia 10, dia setiap hari pakai skinny jeans. Kenapa sih? Kalau balik mana? 6. 7. Kenapa kira-kira? Sebenarnya nggak apa-apa, ya skinny jeansnya tuh ganti aja. Maksudnya skinny jeans kan kalau kita kurang enak dilihat. Aku kayak kurang suka aja ngeliat mereka pakai celana yang fitted gitu. Kalau jadi manusia kan harusnya ya besoknya beda gitu. Harus variatif lah. Yang sukanya sih sama yang pakai skinny jeans gitu. Mungkin aku mau nanya dok dari Dr. Teza sendiri. Menurut dokter penggunaan skinny jeans setiap hari khususnya di kalangan remaja itu bagaimana sih dok? Oke, baik. Terima kasih Kak Aurel. Jadi penggunaan skinny jeans itu kan berarti celana jeans yang dia itu bahannya ketat ya, press body banget. Memang kalau pada fashion memang terlihat bentuknya itu mereka ketika memakai itu bentuk mereka lebih ramping, lebih stylish. Tapi kita perlu ingat tuh ketika kita memakai bahan-bahan yang terlalu ketat, nah itu kan akhirnya pembuluh darah yang ada di sekitar paha, kemudian di sekitar perut, di betis. Nah itu akhirnya dia akan dikencangkan gitu ya, sehingga aliran darahnya dia kurang stabil kayak gitu, kurang lancar kayak gitu. Nah akibatnya apa? Ketika aliran darah kurang lancar, terjadi nyeri, kemudian terjadinya kekakuan otot, kemudian kalau pada organ reproduksi sendiri, nah ini bisa menyebabkan adanya keputihan kayak gitu ya. Nah keputihan ini disebabkan karena apa? Paling sering pada penggunaan skinny jeans. Nah itu kan lembab ya, yang di area sekitaran paha, lipatan paha itu terjadi lembab. Nah kalau ketika kondisi lembab akhirnya memicu timbulnya jamur kayak gitu. Akhirnya gejalanya seperti gatal, kemerahan di selangkangan. Nah itu yang akhirnya bisa menyebabkan iritasi, kemudian keputihan juga, keputihannya bisa gatal juga, kemudian warnanya kehijauan. Nah seperti itu. Nah itu yang perlu kita waspadai juga. Kemudian juga bisa menyebabkan kalau pada pria nih kan juga nggak hanya perempuan aja ya pakai skinny jeans. Pada laki-laki bisa berpengaruh tuh, dimana di bagian organ reproduksi laki-laki atau pria itu kan ada testis, kemudian ada penis. Nah itu bisa menyebabkan kejadian misal bentuknya jadi bisa berubah ketika dia setiap hari memakai itu terus kayak gitu kan, nggak pernah dia memakai celana yang longgar, kemudian adanya kualitas spermanya bisa menurun kayak gitu. Nah selain itu juga bisa terjadi gangguan pencernaan ketika kita kan dia di perut kayak gitu ya, di perut, kemudian dia terlalu ketat banget, akhirnya makanan itu
dia kembali lagi ke atas, atau yang biasa kita sebut itu namanya GERD kayak gitu. Jadi makanan kembali ke atas, kemudian juga terjadi nyeri perut. Jadi banyak sekali hal buruk yang ditimbulkan pada penggunaan skinny jeans yang digunakan secara terus menerus seperti itu. Jadi penggunaan skinny jeans itu walaupun terlihat kita jadi stylish, ramping gitu ya, tapi ternyata berdampak cukup buruk terhadap kesehatan kita gitu ya, gak cuma ke kesehatan reproduksi tapi juga ke organ pencernaan juga gitu dok. Terus mungkin aku mau nanya nih dok, kira-kira penyakit apa aja sih dok yang bisa disebabkan karena penggunaan skinny jeans setiap hari gitu, khususnya ke kesehatan reproduksi kita? Oke, kalau di kesehatan reproduksi tadi adanya iritasi ya, iritasi di bagian vagina atau di penisnya kayak gitu, dia bisa menyebabkan iritasi. Nah, ketika iritasi akhirnya kan atau luka akhirnya kan teman-teman gampang sekali masuk ya kayak gitu. Kemudian juga bisa menyebabkan adanya kandidiasis atau jamur di dalam vagina maupun di selangkangan kayak gitu. Kemudian ada yang namanya juga compartment syndrome. Nah, compartment syndrome itu adalah gejala-gejala kekakuan dari neurologis ya pada otot-otot kaki kayak gitu. Nah, kemudian seperti terjadinya kesemutan kayak gitu pada kaki. Nah, kalau kita misal jalan jauh kayak gitu, kita pakai skinny jeans, ketika kita lepas kan gak enak banget ya. Nah, itu bisa merupakan salah satu gejala dari adanya efek samping penggunaan dari skinny jeans tadi. Kemudian GERD tadi, gangguan di pencernaan seperti itu. Oh, berarti penyakitnya cukup kompleks dan juga itu berarti mungkin nggak semuanya langsung mendapatkan penyakit yang berat gitu ya, mungkin dari jamur dulu, terus mungkin apakah itu bisa menyebabkan IMS gitu dok? Iya. Iya, kalau sebenarnya kalau IMS itu kan sebenarnya infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang disebabkan karena berhubungan seksual sebenarnya ya, berhubungan seksual yang beresiko, baik itu dilakukan secara oral, baik secara vaginal maupun secara anal. Nah, kalau pada kandidiasis tadi yang disebabkan karena penggunaan skinny jeans, nah itu karena adanya kelembapan udaranya yang tidak baik, sirkulasi yang tidak baik di dalam selangkangan, di dalam vagina tadi kayak gitu. Dia kekurangan suplai oksigen di dalam reproduksinya. Nah, berarti kalau seperti itu dok, untuk itu kan berarti ada tanda-tanda dan gejalanya ya pasti ya dok, untuk penggunaan skinny jeans setiap hari ini tuh apa sih dok tanda-tanda kalau kita itu udah sampai di titik udah menyebabkan penyakit gitu dok bagi penggunanya karena menggunakan skinny jeans setiap hari? Mungkin gejala awal yang mungkin dialami oleh penggunanya itu apa ya dok kalau misalnya itu udah penyakit? Oke, kalau gejala awal yang dialami biasanya kan udah terlalu ketat ya, dia kerja duduk terlalu lama atau dia berjalan terlalu lama, kemudian timbul rasa nyeri nggak enak kayak gitu ya di bagian selangkangan, kemudian kakinya sudah mulai kesemutan, pegel-pegel kayak gitu. Nah, itu kita perlu waspada. Kemudian sudah ada tadi iritasi atau sudah ada gatal-gatal kayak gitu, atau ada keputihan yang warnanya hijau. Nah, kita harus segera cukup aware ya. Oh, berarti ini ada masalah nih ketika aku sudah merasakan hal tersebut kayak gitu. Dan juga jangan mengobati sendiri kayak gitu ya. Jangan mengobati sendiri. Nah, usahakan untuk pergi ke layanan terdekat, ke dokter, ke puskesmas, ke klinik kayak gitu. Berarti kalau misalnya ini ada misalnya kita menggunakan skinny jeans setiap hari, kita udah mulai merasakan kesemutan, terus gatal-gatal, terus mungkin dari yang cewek mungkin keputihannya udah mulai kehijauan, itu mungkin kita udah mulai harus waspada gitu ya dok. Dan jangan takut, jangan malu untuk memeriksakan diri gitu ya dok. Berarti kalau sebenarnya itu kita lebih ditunjuk untuk menuju ke layanan klinik ya dok, bukan mengobati sendiri gitu dok. Karena sebenarnya tadi kan salah satu gejalanya kan ada keputihan ya. Sebenarnya keputihan itu kan banyak sekali penyebabnya. Bisa disebabkan oleh jamur, bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh bakteri kayak gitu. Dan pengobatannya pun itu berbeda-beda tiap jenis keputihan yang didapatkan itu. Makanya biar pengobatannya dia itu lebih tepat, lebih bagus, lebih optimal, tadi ya disarankan untuk dia pergi ke layanan kesehatan. Kalau perempuan kan berarti bisa dilihat gampangnya dari jamur atau keputihannya gitu. Kalau dari sisi laki-lakinya dok, mungkin gejala yang paling gampang untuk kita bisa, oh ini udah mulai sakit nih, itu apa dok? Hampir sama dengan perempuan tadi ya, dia
sudah ada di selangkangannya, sudah ada kemerahan, gatal-gatal kayak gitu. Kadang juga pada beberapa orang yang berat badannya berlebih kayak gitu kan, biasanya juga atau ada diabetes kayak gitu. Nah itu bisa menyebabkan sampai luka ya di selangkangannya dan menimbulkan sampai bau nggak sedap juga. Nah itu juga kita harus aware, harus segera memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Oke, terus untuk pengobatannya nih dok, tadi aku kalau nggak salah dengar untuk pengobatan beda-beda gitu ya dok. Nah mungkin untuk pengobatan jika terkena dampak dari penggunaan skin disease itu kira-kira bakal mendapatkan pengobatan bentuk apa aja ya dok? Oke, pengobatannya biasanya bisa itu dilakukan secara ini ya, kalau misal dia topikal atau dia di permukaan diberikan salep. Tapi kemudian kan tergantung dari apa yang dikeluhkan sama dia. Apakah dia memerlukan pengobatan yang diminum ataukah pengobatan yang dimasukkan ke dalam vagina ataukah pengobatan yang dioleskan. Nah itu nanti yang akan menentukan adalah dokter atau tenaga kesehatan memeriksa dia. Berarti itu tergantung lagi nanti gimana penyakitnya atau mungkin yang disebabkan dari penggunaan skin disease itu ya dok. Benar. Nah dari dokter sendiri nih dok, kalau misalnya dalam masa pengobatan itu lebih apakah masih diperbolehkan orang itu untuk menggunakan skinny jeans tapi tidak tiap hari atau lebih disarankan untuk tidak menggunakan gitu dok kalau dalam masa pengobatannya? Oke, ketika dia dalam masa pengobatan sebaiknya dia tidak memakai skinny jeans, sebaiknya dia memakai bahan yang longgar ya, kemudian memakai celana dalam yang dari katun yang memang dia bisa menyerap keringat sehingga tadi yang misal disebabkan oleh terjadinya jamur, jadi dia bisa mengurangi. Kalau misal pada perempuan pakai rok lah terlebih dahulu atau pakai celana-celana yang berbahan katun yang nggak pakai jeans terlebih dahulu. Oke, nah mungkin nih dok, mungkin kan yang namanya tren atau fashion itu kan apalagi di anak remaja itu pasti mereka ada yang namanya FOMO, fear of missing out, atau mungkin mereka gak mau ketinggalan zaman gitu, jadi mereka tetap menggunakan skinny jeans gitu. Mungkin dari dokter ada nggak sih dok kira-kira tips nih buat teman-teman yang masih mau mengikuti tren penggunaan skinny jeans tetapi biar tidak terdampak terhadap kesehatan reproduksinya gitu dok? Oke, jadi memang jadi tadi ya bagus ya dia bentuknya stylish banget. Nah tapi kita perlu ingat tadi boleh-boleh aja pakai asalkan dia nggak terlalu sering, sama kayak makanan boleh nggak makan misal durian boleh asalkan nggak berlebihan kayak gitu. Nah ini juga sama, boleh nggak pakai skinny jeans boleh tapi jangan terlalu sering karena tadi efek samping ketika kita memakai skinny jeans ada banyak banget ya. Jadi usahakan itu nggak tiap hari dia memakai skinny jeans ya, jadi diselang-seling kayak gitu penggunaannya. Kemudian penggunaannya juga jangan terlalu lama, misal dari pagi sampai malam kayak gitu ya. Juga ketika kita sudah memakai dari pagi sampai malam ya udah, kalau ketika di rumah pakai aja yang longgar-longgar, jangan pakai celana yang ketat lagi seperti itu. Oke, mungkin gitu ya teman-teman. Jika teman-teman masih ingin mengikuti tren nih menggunakan skinny jeans, mungkin bisa diselang-seling pemakaian seperti yang Dr. Teza omongan tadi. Nah, kemungkinan mungkin segitu aja mungkin ya dok obrolan kita kali ini. Semoga dari diskusi kita atau obrolan kita hari ini dapat membawakan banyak pesan ataupun manfaat bagi teman-teman sobat PKBI yang nantinya akan menonton obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Dr. Teza atas ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga kesempatan untuk hadir di obrolan kita pada hari ini. Mungkin sekian dari kita, sampai jumpa sobat PKBI.